Ini seperti sihir. Anda mencari produk secara online dan tiba-tiba Anda melihatnya di setiap platform yang Anda miliki. Facebook, Instagram, TikTok, dan bahkan di sini di YouTube. Ini bukan sihir. Itu sebenarnya kecerdasan buatan bekerja. Dan Google sejauh ini maju dalam penelitian dan pengembangan AI paling canggih yang bisa menjadi masa depan dari kecerdasan buatan apa yang akan dibangun di atas. Halo dan selamat datang kembali ke channel semuanya di sini. Kita masuk secara mendalam dengan dunia teknologi dan membawa segala sesuatu yang menakjubkan tepat di depan Anda. Mari selami, semua orang yang tahu tentang kecerdasan buatan sebagai hal yang benar-benar berbahaya. Maksud saya film melukis gambaran yang cukup gelap tentang apa yang terjadi jika seseorang yang menggunakan kecerdasan buatan memberontak. Tetapi, ini hanya satu sisi pandangan tentang kecerdasan buatan atau hanya AI sebenarnya adalah pikiran terdalam Google terdiri dari tim insinyur ilmuwan luar biasa dan ahli pembelajaran mesin dari banyak bidang yang beragam. Hanya untuk beberapa nama kelompok dimulai dengan pemahaman bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang memberi kita sebagai manusia keunggulan dalam hidup, bagaimana kami menciptakan, bagaimana kami belajar. Dan melalui pembelajaran itu mereka dapat terinspirasi untuk mengembangkan sistem komputer, yang belajar menawarkan solusi untuk masalah, yang mungkin sulit dipecahkan oleh orang lain, dan ini dilakukan sendiri. CEO dan co-founder di balik pengembangan brilian adalah Demis Hassabis. Ini dimulai sebagai startup pembelajaran AI sederhana di London pada tahun 2010 bersama Sanne Lek dan Mustafa Sulaiman. Dua Hassabis dan Lek bertemu saat mereka melakukan pekerjaan pasca doktoral di University College London's Gatsby Unit Komputasi Neuroscience, sementara Abis dan Mustafa sudah menjadi teman keluarga. Misi DeepMind adalah hanya untuk memecahkan kecerdasan dan dengan kecerdasan itu selesaikan segala sesuatu yang lain. Di masa-masa awal pengembangan itu, investor awal datang dari nama-nama besar yang terkenal. Google menangkap angin dari tim dan dengan cepat pergi untuk membeli perusahaan itu dengan harga sekitar $549 juta. Bahkan dengan pembelian Google, perusahaan itu tetap menjadi entitas independen yang berbasis di London. Salah satu visual paling berkesan yang berasal dari Google DeepMind AI adalah video yang menggambarkan jaringan saraf DeepMind, belajar cara berjalan, berlari, dan melompat. Tindakan simulator dilakukan semua dari kemampuan perangkat lunak untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Bayangkan menjadi bingung tentang situasi atau menjadi tempat di mana ada dilema, dan mungkin Anda tidak dapat membayangkan solusi secepat yang dibutuhkan. Google DeepMind dalam menawarkan solusi. Anda bahkan tidak perlu berpikir dua kali tentang tantangan itu lagi dengan bantuan pikiran dalam Google AI. Replicating. Selain mempelajari cara menavigasi medan terprogram, DeepMind telah berhasil tidak hanya mereplikasi tetapi benar-benar membuat gambar dari apapun kecuali kanvas kosong. Untuk memungkinkan peneliti menggunakan ImageNet sebagai database untuk menyediakan gambar sampel dunia nyata untuk tujuan dari belajar. Ini bukanlah hal yang relatif baru algoritma. Algoritma menggunakan jaringan permusuhan generatif. GAN jenis algoritma AI yang telah ada selama beberapa waktu sekarang. Tetapi apa yang membuat generasi gambar DeepMind AI unik, adalah seberapa banyak yang dapat ditingkatkan dibandingkan dengan tes sebelumnya dengan algoritma. Dalam hal metrik kualitas yang digunakan untuk menilai gambar yang dihasilkan secara artifisial, sampel yang dibuat oleh DeepMind AI mengungguli upaya lain dengan margin yang signifikan. Working with Human Variables. Untuk membuat segalanya lebih jelas tentang seberapa banyak kemampuan dan kemungkinan masa depan yang akan dipengaruhi oleh pikiran mendalam Google. Kami mengambil satu melihat lebih jauh ke dalam algoritma kompetitifnya. DeepMind dikenal karena mengalahkan player di permainan papan dan mengantisipasi gerakan pemain manusia lainnya. Tetapi apa yang telah meningkat pesat adalah kemampuannya untuk sekarang melakukan ini dalam tim. Yang berarti bahwa AI ini sekarang dapat belajar dan beroperasi secara efektif bahkan mengingat sifat manusia yang normal namun variabel. Go diciptakan di Cina sekitar 3000 tahun yang lalu. Itu adalah permainan yang cukup tua dan klasik untuk menang. Para pemain harus menggunakan beberapa lapisan perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk mengelilingi dan menangkap batu lawan atau secara strategis menciptakan ruang wilayah. Setelah semua gerakan mungkin dimainkan, pemain dengan jumlah tertinggi jadi menang. Pada tahap awal, karena tidak dapat menangani sejumlah besar kemungkinan yang mampu dan secara bersamaan menghitung gerakan counter strategis. Namun AlphaGo menjadi program komputer pertama yang menang melawan pemain Go profesional manusia. Dari waktu ke waktu,
AlphaGo mampu meningkatkan dan menjadi lebih baik dalam memahami dan belajar yang mengarah ke proses pengambilan keputusan yang jauh lebih maju dan kompetitif. Ini juga dikenal sebagai pembelajaran yang diperkuat. AlphaGo melangkah lebih jauh untuk menjadi AI pertama mengalahkan juara dunia Go, dan sekarang dianggap sebagai pemain Go terkuat di dunia. AI menyusun strategi setiap gerakan dan mengantisipasi semua kemungkinan gerakan lain yang akan dilakukan pemain manusia. Selama pengumuman untuk AI dikatakan bahwa, melalui perkembangan baru dan pembelajaran penguatan agen kami telah mencapai kinerja tingkat manusia di arena Gempa 3 menangkap bendera. Lingkungan multi-agen yang kompleks dan satu dari game multi pemain orang pertama Canonic 3D. DeepMind Set dalam sebuah pengumuman agen ini menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan agen buatan dan pemain manusia. Validity. Setelah kemitraan singkat dengan Rumah Sakit Mata Moorfield di London, DeepMind AI belajar cara mendeteksi dan mendiagnosa lebih dari 50 penyakit mata. Ini dicapai dengan memiliki analisis pikiran yang mendalam melakukan ribuan pemindaian. Ini termasuk degenerasi makula glaukoma, dan penyakit lain yang menyebabkan gangguan penglihatan. Para peneliti mengatakan bahwa AI menunjukkan kinerja dalam membuat rekomendasi rujukan yang mencapai atau melebihi para ahli. Tentu saja kami memahami bahwa komputer tidak akan membuat dokter kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat, tetapi untuk dapat melihat pencapaian luar biasa ini pada tahap yang begitu muda benar-benar mencengangkan. Bahkan dilaporkan bahwa melalui pengujian medis gangguan penglihatan bahwa Google memperluas penelitiannya ke screening kanker payudara. Serta dunia melihat teknologi ini berkembang pesat saat ini. Kemampuan DeepMind untuk berhasil juga berasal dari sejumlah besar bidang yang berbeda. Mereka terus mengembangkan tim dan membawa perspektif berbeda yang dapat mengatasi situasi berbeda. Ilmu komputer, etika ilmu saraf dan kebijakan publik untuk secara bertanggung jawab merintis sistem AI. The possibilities, kemungkinan menjadi tidak terbatas dengan apa yang dapat dihasilkan oleh DeepMind saat ini. Salah satu sorotan utama dari program ini adalah memahami pembelajaran pelipatan protein, dan memahami bagaimana pelipatan protein akan membantu para ilmuwan dan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua organisme hidup. Untuk mempercepat proses itu, suatu sistem bernama AlphaFold diciptakan untuk secara akurat memprediksi bentuk protein. Yang membingungkan karena tampaknya memiliki potensi besar di setiap bidang biologi ketika berhadapan dengan perawatan penyakit. Dan bahkan membuka peluang baru untuk area untuk diperbaiki ketika berhadapan dengan kehidupan itu sendiri. Challenges, menjalankan multijuta dolar AI tidak murah, dan satu masalah besar yang dihadapi adalah biaya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2018 program menghabiskan lebih dari 750 juta dolar sesuai dengan waktu keuangan. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk gaji 838 karyawan. Tambahan di sana adalah utang miliaran dolar yang tampaknya sombong yang berutang kepada Google. Tidak ada kekhawatiran default saat ini, namun masih fakta bahwa perusahaan menghadapinya. Faktor lain dalam beberapa tantangan yang difokuskan pada pandangan publik adalah kepergian eksekutif. Tingkat tinggi ini dapat menimbulkan sebuah isu di sisi publik yang dapat sangat merugikan laba perusahaan. Summary, kecerdasan buatan adalah masa depan. Kita menggunakan bentuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, rumah, telepon, mobil, dan suatu hari bahkan mungkin dalam pakaian. Memikirkan hari ini baju atau mantel Anda dapat merasakan panas tubuh Anda, dan membuat perubahan pada seberapa ketat atau longgarnya, tergantung pada perilaku yang Anda pelajari. Awalnya mungkin tampak sedikit menyeramkan, tetapi pada kenyataannya mungkin itulah yang sebenarnya membuat kita sejauh ini memasuki dunia kemungkinan. Kita bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. DeepMind bukan hanya AI biasa, itu adalah masa depan AI seperti yang kita tahu. Terima kasih telah menonton.